Surat Gembala KAMS 2025, Pesiara Harapan dan Pertobatan Ekologis. Kepada para Bapak Uskup, para pastor, frater, suster, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, anak-anak, segenap umat beriman Keuskupan Agung Makassar. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi sukacita dan kegembiraan kita bersama menjalani tahun Jubileum 2025 sebagai tahun Pesiara Harapan. Hari Rabu Abu memulai masa Prapaskah tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 5 Maret 2025. Dalam Surat Gembala Keuskupan Agung Makassar 2025 ini diangkat tema Pesiara Harapan dan Pertobatan Ekologis. Tema ini memuat dua hal utama, yakni makna tahun Jubileum 2025 dan pertobatan ekologis. Pertama, Pesiara Harapan. Paus Fransiskus membuka pintu suci menandai tahun Jubileum 2025 dengan tema Pesiara Harapan melalui sebuah bulla piagam yang dikeluarkan secara resmi oleh Paus Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan, Roma pasal 5 ayat 5. Pembukaan pintu suci merupakan simbol kuat akan makna harapan dalam terang kasih Kristus bagi segenap umat beriman sebagai pesiara rohani mengarungi bahtera kehidupan ini. Kata harapan menjadi kata kunci memaknai tahun Jubileum 2025 ini. Pembukaan pintu suci gereja, baik di Vatikan maupun gereja katedral di seluruh dunia, termasuk pintu suci gereja Katedral Makassar, mengantar kita pada perjumpaan personal dengan sang pintu utama, yaitu Yesus Kristus. Secara fisik, kita melewati pintu suci gereja, namun secara rohani, kita menjumpai pintu utama, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14:6. Kita mengisi dan memaknai tahun Jubileum 2025 ini dengan berbagai perayaan iman yang dilaksanakan di 5 kevikepan Makassar, Toraja, Luwu, Sultra, dan Sulbar. Mengenai tempat siarah di masing-masing kevikepan, telah ditunjuk tempat siarah selama tahun Jubileum 2025, yakni Kevikepan Makassar, Gereja Katedral Makassar, tempat siarah Pieta Sopeng, dan Gua Maria Bumi Rajawali Makassar. Kevikepan Toraja, pusat siarah Keluarga Kudus Saapak Bayo-Bayo Sangala Tanah Toraja, dan Gereja Memori Tampo Makale Tanah Toraja. Kevikepan Luwu, Gereja Paroki Rantetiku Luwu Timur, dan Gereja Paroki Palopo Palopo. Kevikepan Sultra, Gereja Stasi Lolibu Paroki Labasa, dan Gua Maria Paroki Unaha. Kevikepan Sulbar, tempat siarah Bukit Penak Paroki Mamasa, dan Taman Siarah Maria Bunda Segala Bangsa Tobada, Paroki Santo Mikael Tobada. Memperhatikan visi misi dan strategi gereja lokal KAMS, perayaan iman tahun Jubileum 2025 hendaknya difokuskan pada Jubileum keluarga, Jubileum pendidikan dan sekolah Katolik, Jubileum pejabat dan pelayan publik, Jubileum migran, perantau, dan pengungsi, Jubileum karitatif, orang sakit, narapidana, difabel, cacat, dan lain-lain. Beberapa poin yang disebutkan di atas
menjadi pedoman bersama di Keuskupan Agung Makassar yang hendaknya kita tindak lanjuti pada tingkat kevikepan, paroki, wilayah, stasi, lingkungan, rukun, komunitas, kategorial, dan sebagainya. Dengan demikian, memaknai tahun jubileum 2025, kita dipanggil mengkonkretkannya dalam semangat gereja sinodal berjalan bersama, yaitu berjalan bersama Kristus, berjalan bersama gereja, berjalan bersama masyarakat, berjalan bersama mereka yang kecil, miskin, menderita, dan difabel. 2. Pertobatan ekologis. Paus Fransiskus terus-menerus mengajak segenap umat beriman di seluruh dunia memperbarui harapan dan menegaskan tekad untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan ini sebagai rumah yang ramah dan harmonis bagi semua makhluk ciptaan. Ajakan untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama merupakan respon atas krisis ekologis yang melingkupi peradaban umat manusia. Kita pun dipanggil bersama untuk tidak memperlakukan alam ciptaan dalam relasi subjek-objek, tetapi relasi subjek-subjek. Artinya, manusia memperlakukan alam ciptaan sebagai saudara yang harus dijaga, dirawat, dan dicintai dengan sepenuh hati. Karena itu, segenap umat beriman perlu mencari solusi terbaik atas krisis itu melalui pertobatan ekologis. Dalam 4 ensiklik surat amanat Paus, kita bisa menemukan berbagai pencerahan dan solusi konkret atas multikrisis dewasa ini. Pertama, ensiklik Laudato Si 2015 mengajak semua umat beriman mengevaluasi kembali cara kita memperlakukan alam ciptaan Tuhan selama ini dan membuat sebuah transformasi relasi dengan alam dengan mengintegrasikan nilai-nilai iman, moral, dan kearifan lokal. Kedua, ensiklik Laudate Deum 2023 merupakan panggilan untuk mengasihi tanah, merawat sumber-sumber air, dan menjaga nafas hidup udara sebagai keniscayaan yang harus kita perbaharui lewat pertobatan ekologis. Ketiga, ensiklik Fratelli Tutti 2020 sebagai jembatan persaudaraan kemanusiaan mengajak semua orang yang berkehendak baik untuk bergandengan tangan, menjaga, merawat, dan memelihara alam ciptaan ini. Keempat, ensiklik Dilexit Nos 2024 menekankan perubahan harus dimulai dari dalam hati setiap insan. Buah-buah dari refleksi batin yang matang akan mengantar setiap insan pada pertobatan yang sejati. Pertobatan ekologis ditindaklanjuti melalui tema APP 2025 tahun ini untuk mendalami 2 langkah aksi dari 7 action platform Laudato Si, yakni mengembangkan spiritualitas ekologi, aksi pelibatan dan partisipasi komunitas, khususnya memperjuangkan jalan-jalan baru dalam menjaga dan merawat 3 anugerah kehidupan, yakni tanah, air, dan udara. Salam dan berkat Tuhan untuk kita semua.